Kalau gue pribadi tentang free kebebasan sih, udah pasti kebebasan dalam arti ya itu tadi. Ketika sesama anak graffiti bilang lu tuh gambar harus gini, lu tuh gambar nggak boleh dilegal, itu udah bukan kebebasan lagi kalau menurut gue. Takut soalnya. Takut kenapa tuh? Soalnya kan sebelumnya yang ditangkep-tangkepin mural dipermasalahkan. Ketika banyak kasus orang gambar dikriminalisasi, ya kan, dibikin kesannya penjahat. Terus polisi bikin event itu kan orang jadi was-was aja. Kalau nama asli gue emang Aram, tapi gue di jalanan ya nama di jalannya Wormo lah ya. Karena gue dulu mulanya ngegambar cacing itu. Kalau gue mau dipanggil apa, mungkin gue lebih nyaman graffiti writer ya, karena gue berusaha nulis walaupun sekarang artinya pun udah nggak tulisan aja gitu. Kalau dibilang graffiti artis juga nggak apa-apa, sebagai seniman, street artist pun nggak masalah juga buat gue sih. Kalau pertanyaan beda apa sama, mungkin buat yang hardcore graffiti nggak mau dibilang seniman gitu kan. Tapi ya ada macam-macam orang gitu. Kalau ada yang suka dibilang pure graffiti, ada juga yang ya udah apa aja terima gitu. Gua mungkin yang apa aja lah, nggak masalah sih. Kalau boleh tahu nih Om, untuk pertama kalinya tuh bisa turun ke graffiti tuh dari mana sih Om sebenarnya? Gue pertama kalau pekerjaan gue emang sehari-hari dulu itu graphic design. Ya kan, di kantor depan komputer. Terus gue tahun sekitar 2004-2003 gue mulai waktu itu ya browsing lah ya. Terus gue lihat websitenya tuh Wooster Collective dulu namanya. Itu tuh emang pure street art sih, nggak ada graffiti, lebih kayak with paste, lebih kayak bukan mural juga sih, apa ya, stencil kayak gitu. Tapi emang mereka berkaryanya di jalan gitu loh. Gue mulainya dari situ sih. Gue sama temen gue kantor itu waktu itu iseng, yuk kita gambar di jalan gitu. Gue mulai 2004 itu, gue sama temen gue namanya Kiki itu, kita mulai gambar. Belum graffiti banget sebenarnya. Tapi yang kita lakukan karena mampunya gambar ya waktu itu kan, emang semi ilustrasi lah kita dasarnya gitu. Ya udah pakai cat semprot aja waktu itu kan. Walaupun dasarnya street art, tapi yang kita lakukan, kita mampu waktu itu ya ngegambar di tembok gitu. Belum nulis waktu itu, cuma ya sebenarnya kegiatan itu bisa mungkin dibilangnya ya bagian dari graffiti lah. Kalau dulu mungkin belum punya ilmu nyampe ada caps, ada ya kan, jadi kita biasa gambar di kertas. Terus sekarang nyoba gambarnya pakai si kaleng tadi gitu kan. Kalengnya juga belum ada capsnya, belum ada apanya gitu. Ya coba aja gambar dari kertas yang kecil, kita gambar di tembok kan jadi besar gitu ya. Lebih kayak gitu sih, mindahin doang sebenarnya. Berjalan akhirnya terus berapa tahun kemudian kita mulai ketemu orang lain, ketemu teman yang lain, mereka ngenalin ya itu nulis ya kan. Gue mulai tahu, oh ternyata tuh ada juga yang nulis nama, ada juga yang gambar karakter gitu loh. Terus tahun berapa, sekitar mungkin 2004-2005 ada writer Jepang datang, dia yang kenalin caps ke kita tuh waktu itu, buat yang masuk dengan kaleng lokal.
di situ baru kita belajar, oh ternyata si capsnya ini ujung piloxnya itu bisa diganti, bisa besar, bisa kecil. Nah dari situ sih baru ya meningkat lah belajar. Kalau inspirasi udah pasti yang beken dulu. Dulu ada Obey, Shepard Fairey gitu misalnya. Terus yang habis itu gue juga mulai belajar lihat-lihat buku-buku grafitian yang grafiti nulis gitu kan. Ada siapa aja ya, ada Bates, ada banyak sih, Tilk gitu kan. Terus ada beberapa juga yang datang ke Indo waktu itu kayak Ewok 5MH tapi ya, Ewok New York sama Futura pernah kesini. Itu buat gue ya baru banget dan gue look up banget gitu sama mereka kan. Wah keren gitu. Sama nggak, yang udah pasti sih teman-teman sama pelaku juga ya Om, sama anak-anak gitu. Soalnya mereka punya gaya masing-masing. Iya. Nah kalau ngomongin soal gaya, kenapa karakternya Om War, mungkin basi sih, banyak juga pasti yang nanya ini, kenapa cacing Om? Mungkin, kan banyak hewan di luar betul. sana. Mungkin yang nyaman sih ya. Oh nyaman. Gue terus terang nggak bisa gambar garis lurus gitu. Tangan gue pasti belok gitu kan. Jadi kalau si cacing kan gue nget gitu ya. Kalau menurut gue mungkin karena itu ya. Karena ya nyaman yang gue lakukan gitu. Jadi gue nggak ada beban waktu gambar. Ya seneng gitu loh. Karena memang pertama kita ada gambar dulu juga nggak ada keren apa enggak, seneng aja gitu ketemu. Yang pasti sih ketemu teman baru sih. Berarti untuk menghilangkan stres dalam bisa dibilang betul, seperti itu. Banget gitu. kalau dulu. Oh banget malah. Banget. Stres sama Lu desain. kerja depan komputer. Iya. Weekend keluar berdua gambar sama temen gua, ketemu anak-anak lagi, ketemu yang lain. Sampai dulu belum ada sosmed lah ya. Iya. Dulu ada Friendster kalau nggak salah, sama SMS lah. SMS tuh Om? WhatsApp juga belum. Belum, iya. Old school banget berarti ya, bisa dibilang kayak gitu. Lumayan. Iya. Tapi ya gitu, ketemu janjian. Gua ngajak siapa, mereka ngajak siapa, akhirnya ketemu lagi gitu. Berarti inget dong Om, berarti spot pertama kali tuh Om Aram tuh di mana? Gue pertama kali gambar di Pondok Indah. Pondok Indah? Soalnya kantor gue itu di Fatmawati. Jadi cuma jalan dikit, set. Dulu Pondok Indah kan tanah kosongnya banyak tuh. Tanah kosong, terus rumahnya rumah pinggirnya kosong. Jadi tembok belakangnya tuh kosong gitu. Itu biasa kita gambarin. Tapi kalau boleh kita tahu ini Om, ini kan Om Aram kan nurun nih ke jalan nih gitu. Pasti kan ada cerita yang lucu kah? Atau mungkin ada momen yang paling nggak pernah dilupain dah sama Om Aram mungkin gitu. Ada nggak tuh Om? Ya kalau ceritanya mungkin banyak ya pasti. Yang nggak enak ditangkep pernah pasti. Sering tuh Om? Enggak. Oh enggak. Janganlah. Iya. Apalagi terus kalau yang seru gambar ada yang bukan gue sih, ada yang lihat hantu lah, kuntilanak. Oh iya karena malam juga sih Om ya. Gambar dilewatin biawak gitu kan. Dulu di bawah Antasari situ masih belum sebagus sekarang kan. Iya. Masih ada orang tinggal di bawah situ, masih ada. Ya itu biawaknya gede-gede. Kalau ngomongin street art, kita tahu masalah Graffiti Wars nih Om. Graffiti Wars? Iya, orang tahu bantai-bantaian lah bahasanya. Itu sebenarnya budayanya emang seperti itu kah Om? Atau seperti apa sih Om sebenarnya? Kalau menurut gue sebenarnya dari dulu mungkin ada ya. Gue inget sih dulu ada teman-teman yang berantem gara-gara graffiti gitu. Zaman belum, masih ya 2005, 2006 baru adalah beberapa yang gontok-gontokan gara-gara itu. Tapi emang nggak semasif sekarang. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan yang gambar masih bisa bagus lah ya, masih santai gambarnya, masih bisa nge-piece, bikin piece besar, gambar warna-warni gitu.
Kalau sekarang kan lu yang penting speed aja gitu, cepet. Ya Timing kan? lah Om ya. Itu yang kenapa akhirnya lu gambar cepet, ditiban orang jadi dardornya lebih kenceng. Cuma emang sekarang sih kalau menurut gua lebih kenceng aja gitu gontok-gontokannya dibanding dulu. Dulu lu sengotot-ngototnya masih kenal gitu. Masih habis istilahnya mereka berantem, masih besokannya ya ketemu ngobrol lagi. Damai lagi gitu, Om ya. Iya. Bagaimana Sekarang, di lapangan aja ya. Kalau sekarang gua rasa kayaknya sih yang gua tangkep, gua ngobrol sama sini, kadang mereka pun nggak kenal gitu. Tapi akhirnya Nyatu atau enggak? jadinya berantem. Kalau jadi nyatu ada juga Oh, sih. ada juga yang kayak gitu, Om, ya? Tapi gue paham sih, ketika lu ngegambar terus lu udah susah-susah buka spot gitu ya. Ini spot bersih, lu gambarin tiba-tiba ada yang nebeng apa, itu ada keselnya emang. Cuma ya kalau makanya mungkin kalau buat gua solusi terbaik ya lu jangan iban punya orang sih, gitu aja sih. Lebih menghargai lah Om ya berarti. Cuma emang ya kadang semakin susah spot sekarang karena ya ada juga sebenarnya kan ada culture-nya nih, ya, culture yang dipegang anak graffiti mau dimanapun. Lu gambar kecil ditiban penuh ya lu terima gitu. Kalau lu nggak terima lu gambar lagi lebih besar sebenarnya. Cuma ketika di Indonesia ada lagi yang bikin culture baru, ya itu mungkin pilihan dia gitu. Tapi apa ya, kayak agama sih, lu nggak bisa maksain beliefs-nya gitu, kepercayaannya gitu doang. Makanya intinya trust dulu Om ya. Iya. Kalau dari dulu nih kan Om Aram gambar dari 2004 tadi Om ya, sorry 2004, 2005 lah ya. Iya. Sekarang udah 2021 gitu Om. Kan perkembangan Indonesia street art juga mungkin sekarang lagi blow up banget nih Om, naik banget gitu, diterima banget di masyarakat, di mana-mana gitu. Kalau dari Om Aram sendiri, kelihatannya perbedaannya di mana sih Om? Mungkin secara visual kah atau apakah? Secara visual udah pasti sekarang lebih sangar, bagus-bagus banget. Gue sih terus terang minder gue kalau suruh gambar sama anak zaman sekarang. Itu satu. Kalau secara diterima, dulu tuh jadi kalau menurut gue dulu tuh mulai 2004, ya mungkin sebelum udah ada lah, 2002 mulai naik terus diterima di event-event banyak apa graffiti terus street art gitu kan, sampai akhirnya zamannya adalah waktu itu akhirnya semua gambar di jalan dihapus. Itu akhirnya muncul mulai bombing, ya kan, udah nggak penting lagi bagus karena udah pasti dihapus, yang penting banyak, yang penting cepet. Itu akhirnya dardor gitu, jadi bombing gitu loh. Kalau dulu tuh gue ya bombing sih ilegal tapi masih gambar gitu, sampai akhirnya satu waktu itu Jakarta dihapusin semua, mau bagus mau jelek dihapus, akhirnya itu keluar bombing. Itu gue rasa graffiti street art in Indonesia lah ya, Jakarta Indonesia lah, kayak yang lagi nggak dianggapnya jelek lah gitu kan. Tapi kalau gue lihat sih terakhir udah naik lagi gitu. Buktinya banyak brand mulai kolaborasi ya kan, banyak banget sih diterima lagi gitu bahwa ada kok seni gambar di jalan. Gue bilang pas gue gue akan bilang penting dan gue nggak anti. Walaupun yang hardcore akan bilang gue nggak perlu sosmed. Oke, itu kan balik lagi jalur lo gitu kan. Jadi buat sebagian orang semua itu harus di jalan, nggak harus di sosmed gitu. Nggak bahkan banyak yang nggak punya sosmed loh. Si apa ya king inilah gitu ya kan. Karena mereka emang media mereka di jalan gitu, bukan di internet. Tapi di sisi lain menurut gue dengan sosmed ini lu bisa memperkenalkan dengan
audiens yang lebih gede gitu loh. Ya secara nggak langsung lo ketemu brand tadi itu kan lewat sosmed gitu, lewat. Jadi kalau menurut gua nggak ada salahnya sih si sosmed ini pun naik gitu. Beda jalur nggak apa-apa ya, emang harus kayak gitu, jalan bareng aja. Gitu. Berarti ada juga dong Om yang anti sosial media juga untuk para pelakunya. Banyak, banyak yang benar-benar pure nggak punya sosmed, nggak punya apa dibilangnya nggak anonimus gitu ya kan, yang benar-benar lu tahu gambarnya nggak tahu orangnya siapa itu banyak ya kan. Gue sih respect banget sama orang-orang kayak gitu. Jadi istilahnya tanpa sosmed pun mereka bisa gede ya kan. Benar. Tapi ya gitu, balik lagi gue nggak anti juga dengan sosmed karena masing-masing punya plus minusnya gitu. Kalau menurut gue. Kalau ngomongin soal genre Om, otomatis kan ada juga nih, sempat juga kita baca-baca nih katanya graffiti nggak masuk ke bagian seni rupa tuh Om. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau menurut Om Aram seperti apa tuh Om? Kalau masuk seni rupa apa enggak mungkin jangan nanya gua sih, gua kurang kompeten kali ya. Mungkin mesti tanya dosen-dosen atau yang ngerti sejarah seni rupa sekarang ya. Tapi gua rasa kalau baca-baca udah bukan postmodern lagi ya, udah apa sih sekarang nih abis postmo apa? Ya nggak tahu deh, gue pokoknya nggak paham gue. Modern mungkin Om ya jadinya. Ya itu kan akhirnya diterima, kalau mungkin ngeliatnya gini, ketika diterima di galeri serius gitu ya, sebagai karya seni berarti oke, dianggap karya seni gitu, bisa dikurasi ya kan. Gue inget tahun berapa kita mau bikin pameran, kurator aja bilang ini mah bukan karya seni, gue masih inget itu. Dulu ya, itu 2005-2006 mungkin ya. Tapi akhirnya waktu itu ada waktu itu bikin dia namanya promotor kali atau IO itu si Whatnot, akhirnya bikin aja nggak usah pakai promotor gitu. Cuma menurut gue itu salah satu yang ngerubah cara pandang orang sih. Soalnya waktu itu yang datang pameran itu rame, walaupun ya itu balik lagi ini bukan seniman, nggak, kebanyakan bukan anak seni rupa ya kan. Ada yang ntar sekolah ekonomi lah, ada anak SMA, ragam Om ya. Iya, apa aja. Cuma mereka ngumpulnya di jalan waktu itu. Kalau gue pribadi tentang kebebasan sih, udah pasti kebebasan dalam arti ya itu tadi. Ketika sesama anak graffiti bilang lu tuh gambar harus gini, lu tuh gambar nggak boleh ilegal, itu udah bukan kebebasan lagi kalau menurut gue. Kebebasan artinya ya udah terserah lu mau ngapain gitu sebenarnya. Ada konsekuensinya pasti ketika terserah lu ya kan. Lu asal tanggung jawab gitu. Terserah lu nyikat-nyikat masjid, lu ditangkap, ya itu tanggung jawab lu, bener ya? Betul. Lu gambar kayak gimana, tapi setidaknya nilai bebasnya itu lu yang tahu gitu. Tapi kalau buat gue pribadi sih tetap kebebasan tadi sih, freedom itu. Terus terkait yang kemarin nih Om, kan sempat rame juga nih di sosial media yang masalah kepolisian bikin lomba mural lah, inilah, itu kan banyak artisan yang nggak mau nih untuk turun ke situ gitu. Takut soalnya. Takut kenapa tuh? Soalnya kan sebelumnya yang ditangkep-tangkepin mural dipermasalahkan. Kalau menurut gue sih, ya gue kalau lu tanya pendapat gue itu, menurut gue itu apa, gorengan media kali ya. Maksudnya nggak bukan pertama sih. Ini udah sering juga seperti itu? Gue rasa udah sering sih, tapi bukannya udah sering ya kita lihat tulisan turunkan harga apa itu misalnya lah ya, berdesa lah atau ya maksudnya mungkin kalau menghina oke, jangan. Tapi batasan menghinanya yang terakhir kan Jokowi not found 404 ya kan, kayak komputer itu kan, file not found apalah, error sekian. Ya kan nggak menghina juga ya. Nggak tahu, makanya orang beda-beda ya. Ada yang gue bilang kumis lu jelek tuh, lu ngambek sama gue, bener nggak? Iya benar. Iya kan, kan batas itunya.
Tapi kan nggak ya nggak apa nggak ada ya mana sih yang benar gitu loh. Kecuali ya makanya bingung sih. Tapi kalau menurut gue rada dibesar-besarkan sih. Iya. Kalau menurut gue ya nggak sepenting itu gitu loh. Ketika banyak kasus orang gambar dikriminalisasi, ya kan, dibikin kesannya penjahat, terus polisi bikin event itu kan orang jadi was-was aja. Mungkin niatnya baik ya, ini enggak kok, kita nggak gitu kok, mungkin cuma kayak salah penerapannya apa gimana ya, salah implementasinya salah. Jangan ya, orang kan jadi mikirnya lu didata segala macam, KTP lu dicatat, dicatat. Iya kan, bisa gitu. didetek kasar katanya. Gitu sih. Tapi kan ini panasnya cuma kayak di Jakarta doang nih Om. Kalau misalnya kita juga nggak tahu nih flow-nya medannya di street art di daerah lain, seperti di Jakarta kah atau enggak sih Om hitungannya? Kalau graffiti gue berani bilang seluas itu. Karena emang graffiti street art lah ya. Makanya sebenarnya gue nggak suka sih dibentur-benturin graffiti street art. Soalnya ya ada yang ngeblend di situ gitu. Tapi gue kenal dari Sumatera, banyak, Jawa banyak, Sulawesi sampai tengah tuh gue tahu, Kalimantan udah ada, sampai Ambon, Papua pun ada, cuma mungkin masih dikit ya. Tapi emang gue tahu orangnya gitu loh. Jadi bukan katanya gitu. Jadi kalau menurut gue berarti kan dia udah lumayan dari ujung ke ujung lah ya. Sebenarnya terbukti sih negara yang beradab itu yang keseniannya itu juga diperhitungkan gitu. Ketika lu nggak mikirin seni, itu kayak robot, kayak iya nggak sih? Lu kan angka mulu. Iya, jadi hitungannya kan ntar gue ngomong komunis salah lagi. Nggak juga soalnya. Maksudnya ya ketika lu cuma diatur, lu nggak dikasih, itu kan masalah rasa kalau seni ya. Maksudnya iya kan, ekspresi lu seneng, bahagia gitu. Jadi kenapa street art harus ada? Karena dari kata-kata streetnya juga di jalan, seni biar buat semua orang, lu nggak harus datang ke pameran atau apa misalnya lah ya. Lu bisa dihibur di jalan gitu. Makanya ya itu tadi, ada yang seneng ngegambar bagus, ada yang seneng sosial, itu kan genrenya, tapi mereka berusaha menghibur tanda kutip di jalan gitu sih. Itu kan positif. Kalau gue sih tetap menganggap Gardu House yang terbesar karena emang lebih portfolio terbukti gitu, dan mereka konsisten gitu. Soalnya mungkin banyak sih banyak kayak mungkin dibilangnya mulainya ngumpul-ngumpul pengen bikin event itu banyak, cuma konsisten nggak gitu loh ya kan. Gardu ini salah satu yang terus jalan gitu loh sampai sekarang kan, walaupun mungkin eventnya nggak ada, tapi kegiatannya tanpa event besar ya, karena kemarin COVID segala macam ya kan. Tapi mereka tetap ngebangun semangatnya, itulah spiritnya tuh tetap ya ini street art ya, ngejaga itunya, komunitas dan lain-lain gitu loh. Perkembangan regenerasi dari zamannya Om Aram sampai mungkin sekarang nih 2021 menuju 22, makin banyak nggak tuh Om regenerasi? Banyak sih. Banyak ya? Percaya banget gue. Ya itu seperti gue bilang tadi, gue aja minder sekarang kalau mesti gambar sebelahan sama generasi sekarang. Anjing, gila-gila lo gambarnya. Banget. Udah lebih ngulik, lebih
lebih keren, lebih. Gue pernah jalan berdua dulu sama adalah pas street dilin berapa ya? Kan mereka gambarnya di situ ya gede-gede. Kerja lagi. Ayo Ron, kita jualan mie ayam aja, nggak usah gambar lagi. Ngeri-ngeri banget soalnya. Anjing nggak, ya nggak kepik. Ya itulah. Mungkin karena mulainya mereka apa ya dibilang kalau lu dari kecil dilatih renang lah gitu, lu gede lu kan jago renang ya. Biasa Gitu, terus ini. biasa terus. Nggak tahu. Ya, mungkin jangan nganggap itu lu ketika udah nyampe sini tuh itu udah nih, gua udah nyampe nih gitu. Mungkin ya. Ya terus aja. Intinya kalau gue sih nganggap gambarnya jangan jadi achievement atau apa, tapi nikmatin waktu lu ngerjain, nikmatin proses, nikmatin lu ketemu teman baru atau teman baik lu, atau ya ketika gambar tuh nggak bukan berarti lu harus gambar banget, enggak, nongkrong kayak apa ya, itu sih ketemu temen lah, ya kayak nggak harus jadi kayak kerjaan gitu ya. Gitu. Ketika lu udah di atas ya kan. Kalau yang masih mulai, selama lu happy ngerjainnya, lu seneng ngerjainnya, gue yakin lu pasti nyampe situ sih, karena lu seneng gitu. Ketika anak kecil pun ngomong gue mau jadi seniman, nggak usah street artist lah. Ini mungkin gue gudeg juga dulu, lu mau jadi apa seniman, nggak makan, orang tua kita dulu kayak gitu kan. Cuma emang kenyataannya rada gamblingnya berat ya kan. Kalau lu ya balik lagi sih. Kalau emang lu dari pertama udah ngejarnya gue harus jadi profesional, mungkin lu akan jalurnya yang bener, gue sekolah seni rupa ya kan, gue ini itu yang benar ya kan. Tapi kalau cuma modal nekat, gue rada takut terus terang. Soalnya bukan apa, mau jadi seniman perlu modal. Betul. Lu mau gambar apapun juga, nggak usah seniman apa graffiti, seni lukis pun lu perlu cat, lu perlu kanvas, itu kan ada duitnya. Apa lu keluarin duit. Mungkin itu sih yang jadi. Makanya kalau gue sih ngeliat tetap di antara teman-teman gue yang udah gue anggap seniman banget, mereka tetap punya pekerjaan dulu atau setidaknya tabungan yang cukup gitu. Jadi gitu sih. realistisnya juga lah Om ya pasti. Betul. Kalau modal nekat banget, bonek lah ya, aduh, nggak, rada berat sih. Gue rada nggak berani sih menganjurkan itu gitu, karena gue lihat atau gue mengalami anjing. Berat loh. Ketika lu punya ide, tapi lu nggak bisa kerjain karena anjing gue perlu ini, nggak ada duitnya, gue perlu misalnya contoh ya kan, sedangkan ide lu tuh udah setinggi itu gitu, sayang. Tapi kalau gambaran Om Aram sendiri nih di 2022 mungkin ke 2000 berikutnya lah gitu sampai akhir nanti gitu, kira-kira street art bakal terus naik kah fluktuatifnya atau seperti apa tuh Om gambarannya kalau Om Aram boleh? Gue lumayan yakin naik terus sih. Kalau mungkin perbandingan skateboard lah ya, dulu dianggapnya benar-benar street, benar-benar apa ya, apalagi ekstrim segala macam, lu jatuh patah tulang ya kan. Tapi sekarang masuk olimpiade ya kan, maksudnya ya itu prosesnya gitu. Dan dia pun ada apa, street art kan emang seni gitu loh, jadi ya nggak ada negatifnya sih mungkin. Ya mungkin ada lah dikit, tapi tetap positif lah harusnya, dan harusnya sih terus naik ya gitu sih. Berarti buat orang-orang yang punya stigma mikirnya street art seperti ini gitu, coret-coret itu berarti emang secara educate yang salah dari sana, atau mungkin luka lama, atau seperti apa sih Om sebenarnya Om? Ya mungkin sebenarnya gini, ditunjukin, paling gampang sih ditunjukin. Ini gambarnya, ini loh street art, ya kan, udah nyampe di Dubai misalnya, atau di apa gedung-gedung digambar dengan baik gitu ya kan misalnya, atau di Indo ya kan, udah ada contohnya loh bahwa coret-coret di dinding tuh nggak coret-coret, bisa positif gitu loh. Lo kalau mau tanya di
siapa yang ngerjain dan lain-lain kan juga di situ ada para pekerja, maksudnya ada orang-orang yang bekerja ya, bukan iseng-iseng gitu loh maksudnya. Itu kan pekerjaan apa namanya, profesi, terus ya lapangan pekerjaan dan lain-lain lah. Kalau gue sih dulu banget lah, waktu masih boleh gambar gue bilangnya gitu, gue pengen mempercantik, ya kan. Misalnya tembok Jakarta yang dekil, ya kan, abu-abu segala macam, gue kasih warna nih, gue kasih apa, cacing beton gue kasih kembang, ya kan. Tapi sampai akhirnya argumen itu udah nggak kena sih mungkin, ya kan. Udah kebanyakan warna Jakarta, oke, ya kan. Akhirnya yang gue pegang sekarang apa yang bisa gue ngomong ke orang lain gitu loh, cuma itu doang. Ya mungkin nggak semua orang terima juga, ya kan, apa pendapat gue itu benar apa enggak, cuma ketika kenapa gue melakukan ini, sebenarnya gue pengen cari toa sih, iya kan, karena makin besar toa gue makin, ya kan, gue bisa lebih berbicara dengan banyak orang gitu. Mungkin berarti anaknya kan ini ya lumayan, ya dia udah tahu apa yang dia mau gitu loh. Namanya kan dulu gue pengen jadi pilot. Mungkin sebagai orang tua ya mengarahkan apa yang dia mau itu di jalur yang bisa support anaknya kali ya. Ya kan, daripada lu belokin gue mau jadi seniman, lu mendingan jadi apa gitu, dokter gitu, belum tentu jadi kan. Kalau pesan Om Aram ya buat audiens yang awam gitu, ada street art Iya, iya. gitu, gimana cara kita harus melihat street art, atau gimana cara kita melihat street art itu gimana sih? Kalau nilai sih gua rasa lu mesti paham dulu, maksudnya kalau gua terus terang nggak akan ngejudge yang gua nggak paham, ya kan. Jadi kalau kok ini aneh nih, ya pahami dulu, gue cari tahu apa gitu. Jangan langsung jelek atau vandal, atau jangan bilang bagus juga sesuatu gitu kan. Apa ya gitu lah, cari tahu, ya kan, sampai apa ya dibilangnya, tak kenal tak sayang gitu kan. Iya kan? Iya kan? Ya lu mesti kenal, lu jangan langsung ngejudge sesuatu gitu, apapun, bukan street art doang sih kalau gue gitu sih kali. Aduh, jangan gitu. Gue lagi nggak bisa mikir kayak. Buat urbanis, buat urbanis, jangan lupa mikir.